Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatu wal farau. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa meluangkan waktu dan kita sehat, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa, termasuk kategori mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya di bulan Ramadan itu kita ini yang lebih fokus itu adalah ibadah privat, ibadah privat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berzikir, berdoa, sholat. Bahkan yang paling banyak ulama-ulama salaf dulu sejak zaman Nabi, para sahabat itu membaca Al-Quran. Dan terutama di 10 hari terakhir ini mereka semua iktikaf di dalam masjid gitu. Tidak keluar-keluar gitu. Iktikaf di dalam masjid selama 10 hari. Dan dulu di awal-awal Ramadan Nabi bahkan 20 hari iktikaf itu. Nah, karena apa? Karena di dalam surat apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu kan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Yani malaikat memberi salam sampai terbit fajar. Itu sebagian besar ulama ahli tafsir mengatakan salam tersebut disampaikan kepada orang yang iktikaf di dalam masjid. Meskipun sama-sama misalkan di rumah beribadah dapat Lailatul Qadar, tapi terkhusus salam tersebut itu sebenarnya untuk orang yang iktikaf di dalam masjid. Makanya Nabi dan para sahabat itu memfokuskan diri tidak keluar-keluar dari masjid. Ada keistimewaan tersendiri. Nah, kadang orang kan menyepelekan gini, ikutan mereka kan nggak butuh kerja kan juga ibadah. Iya, memang semuanya ibadah itu, tapi ada spesial. Jadi jangan disepelekan itu. Orang-orang yang iktikaf 10 hari full itu jangan disepelekan. Mereka mendapat pahala yang lebih dari yang beribadah di lain di masjid. Meskipun sama-sama qiyamul lail misalkan, sama-sama baca Al-Quran di rumah sama di masjid, nanti pahalanya akan lebih yang di masjid. Makanya termasuk di tafsir tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr itu terkhusus orang-orang yang beriktikaf di masjid. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Jadi memang khusus itu. Jadi memang kados kula mungkin jenengan sedaya dereng sanggup iktikaf sampai 10 hari full mungkin Nah, suatu saat nanti mudah-mudahan sebelum kita meninggal nanti kita sanggup itu Mudah-mudahan, karena itu hal yang luar biasa sebenarnya. Kita harus ngiri kepada orang yang bisa itu Kita harus ngiri sebenarnya Jadi meskipun kula kiyambak dereng saged 10 hari full
di masjid itu yang saged mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad 10 pul itu ya enggak keluar-keluar itu kecuali ada sesuatu yang penting, bahkan apa keluarnya hanya sesuatu yang penting-penting saja, misalkan hanya untuk cari makan atau hanya untuk buang hajat, hanya seperti itu saja ya. Sampai-sampai dikirim ya, keluargane sampai dijenguk itu. Dijenguk ya. Sampai dijenguk itu orang itikaf itu. Dijenguk ya, bagaimana keadaannya, sampai seperti itu. Ya, orang-orang dahulu itu seperti itu. Kita belum bisa, kita masih disibukkan dunia. Kita akui saja dan kita berdoa mudah-mudahan ya, sebelum kita meninggal mbuh sekali tempo kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut itu ya. Nah, kemarin kita sampai halaman 169 Al-Mas'alatur Rabi'ah ya. Pembahasan yang keempat. Monggo dibuka ya. Mesti sithik-sithik dibuka, mesti sithik-sithik disemak ya. Insyaallah dapat barokah majelis taklim ya. Meskipun nanti dibaca sedikit sudah selesai, enggak selesai enggak apa-apa ya. Yang kita cari itu rahmat di majelis taklim dan ilmunya itu sesuai kadar kita, kemampuan kita mendapatkan di waktu ini, karena waktunya memang mepet dan sudah akan habis. Kita setelah ini libur ya. Setelah ini libur ya, sampai pada waktu yang belum ditentukan ya. Nanti ditentukan sendiri oleh panitia nanti. Al-mas'alatur rabi'atu utawi masalah pembahasan yang keempat iku fadlu siyami syahri Ramadan. Nih cara bahasa Indonesia itu. Jadi ngeten iki al-mas'alatur rabi'atu itu mubtada nggih. Permulaan terus harus ada khobar, habare itu nek bahasa Indonesia dibaca itu biasanya. Kalau Jawa iku ngoten ya. Al-mas'alatur rabi'atu utai masalah kang nomor 4, pembahasan sing nomor 4 iku fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan puasa bulan Ramadan. Wal hikmatu lan hikmah min masyru'iyati somihi sangking den syariatkannya puasa Ramadan. Yang pertama al-awwalu kang pertama iku fadluhu. Fadluhu keutamaan puasa Ramadan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. An Nabi Hurairah ta den riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muga-muga ngredani sinten Allah anhu terhadap Abu Hurairah. Maka kita itu ketika baca hadis bolak-balik tak sampaikan, ketika baca saja kita sudah mendoakan sahabat Nabi. Dan kita mendoakan orang lain itu pasti kembali kepada diri kita sendiri. Maka para ulama itu sungguh luar biasa mereka, bahkan mereka menghafalkan. Ngapal no hadis itu gak cukup dibaca 100 kali, gak cukup untuk benar-benar nempel. Maka para ulama yang hafal hadis itu pahalanya luar biasa, jauh dari kita yang gak hafal, bahkan moco mungkin kemretolan seperti itu. Jadi mereka baca berkali-kali itu bentuk dari doa gitu. Jelas sekali kan gitu. Kita mendoakan Abu Hurairah dan doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam doa lagi gitu, baca sholawat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga paling rahmat ta'zim sinten Allah alaihi ing atase Nabi wasallam lan rupa keselamatan. Kala ngendika sinten Nabi, man utawi sapane wong uga malamun jumeneng sapa man Lailatul Qadri ing dalem wengine iki. Malam Lailatul Qadar imanan disertai iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira mongko den sepuro lahu kedue man apa ma sesuatu yakni dosa takut dama kang wis liwat apa ma min dzambi saking dosane man. Dosane ning nguri iki mau isine ya dosa iki gitu. Jadi wong sing qiyamul lail ne malam Lailatul Qadar menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan berharap pahala dari Allah. Ini yang harus dicatat, di mana-mana itu harus ada yang mana berharap, ihtisaban, berharap. Nek gak berharap ya nggak dapat. Seperti orang-orang sufi yang sudah sufi yang nggak benar itu, mereka nggak berharap pahala,
mereka nggak berharap surga, mereka nggak takut neraka. Katanya seperti itu, katanya itu tingkatan tertinggi. Iya, dia itu hanya beribadah katanya karena Allah tapi tidak berharap surga gitu. Padahal kita ibadah itu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat dan bentuk ridho Allah itu adalah surga. Ketika kita berharap rahmat, ketika kita berharap ridho, berarti kita berharap surga. Harusnya seperti itu. Jadi man qoma Lailatul Qadri, ini ana pembahasan Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadar itu penting kita cari. Karena apa? Karena salah satu kelompok itu tidak percaya adanya Lailatul Qadar sekarang. Gitu, kelompok jenengan kan ngoten nggih. Hanya itu saja. Kula niku nggih belajar mulai cilik ngantek sakniki nembe pireng niki gampangane. Kelompok niku, yakni napa? Ya gampang-gampangane MTA niku sudah jelas. Jelas mereka mengatakan Lailatul Qadar itu tidak ada sekarang. Lailatul Qadar ada pada zaman dahulu. Piye jawabane? Itu mono aneh, sesuatu yang aneh ya. Yang pertama, Nabi Muhammad sendiri mencari Lailatul Qadar. Dan memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar. Para sahabat mencari semuanya, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai ulama sekarang semuanya mencari Lailatul Qadar. Ini masuk kategori ijma. Nggih. Lho iki ono nguri-nguri ono wong gak ngandel. Jarine Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an juga biyen tok gitu kan ngoten. Ngoten nggih. Nah, ini namanya memahami dengan akal. Saya kira dibalekno dengan akal lagi dia akan jatuh. Piye? Malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an yang dari Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Komplit Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia. Itu terjadi kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi Lailatul Qadar Ramadan di 10 akhir Ramadan itu sebenarnya sebelum Nabi Muhammad diutus. Karena Nabi Muhammad SAW diutus itu awal kenabian itu di Gua Hira itu turun surat Al-Alaq. Itu adalah turunnya Al-Qur'an dari langit dunia berangsur-angsur dimulai dari Rasulullah diutus. Berarti sebelum diutus sudah ada di langit dunia. Maka Lailatul Qadar itu sebenarnya ada pada waktu itu, yakni sebelum Nabi diutus. Kalau memang Lailatul Qadar bersamaan diturunkannya Al-Qur'an di langit dunia itu saja tok sekali itu, berarti Nabi Muhammad sendiri nggak mendapatkan Lailatul Qadar. Ini sesuatu yang aneh gitu. Nah, itu. Nah, sedangkan nuzulul Quran yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu, yang diperingati orang-orang itu sebenarnya adalah Rasulullah mendapatkan wahyu Iqra niku. Yakni turunnya berangsur-angsur dimulai dari bulan Ramadan ketika Rasulullah di Gua Hira. Bedanya di situ. Berangsur-angsur itu. Lah dia bilang itu zaman dulu, zaman Nabi, zaman kapan? Coba dia tanya dia itu, nggak akan ketemu itu. Kalau memang Lailatul Qadar itu zaman dulu kapan? Kan gitu. Tapi memang salah satu kelompok yang tidak mempercayai dengan Al-Qur'an memang nggak ada. Hanya itu saja. Mulai dari zaman sahabat, tabi'in, sampai saiki hanya itu saja. Ini kan yang aneh gitu loh. Aneh gitu loh. Ya, berpedoman Quran dan hadis, tapi ya mungkin gini Pak ya. Anaknya juga sekolahnya di aneh ini jadi justru inilah muhdas, pemahaman baru. Dia anti muhdas, ternyata dia sendiri akhirnya muhdas. Dialah pemahaman baru. Jadi yang dinamakan Lailatul Qadar itu adalah malam di 10 akhir Ramadan diturunkannya Al-Qur'an dari Allah ke langit dunia. Maka itu Lailatul Qadar pertama itu adalah turunnya Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad SAW belum diutus. Karena diutusan Nabi itu setelah Iqra itu diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas jelas bahwasanya pendapat itu jelas mutlak salah dan itu mutlak dari akal-akalannya sendiri. Dan seandainya ditanya yang dimaksud kapan turunnya Lailatul Qadar sebenarnya itu zaman dulu kapan kan gitu, nggak akan ketemu itu. Ya, karena kurang penjelasan gitu. Iya, kan terus diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi selama 23 tahun. Seandainya dia bilang
Lailatul Qadar itu bersama turunnya wahyu berangsur-angsur ini berarti kan tidak malam Ramadan saja. Setiap saat ketika Nabi butuh turun wahyu gitu loh. Nah, maka yang benar adalah turunnya awal pertama Al-Qur'an itu sebelum Nabi diutus, dan bulan Ramadan sudah ada sejak zaman dulu-dulu. Tahun Hijriah ya, penamaan Hijriah saja mulai Nabi hijrah. Penanggalan Ramadan itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad hijrah gitu loh. Itu hanya penanggalan saja, dari sisi politik saja ben wong Islam duwe penanggalan sendiri, yakni tanggalan Hijriyah. Tanggal bulan itu wis ono sedang zaman dahulu kan gitu saja. Ramadan juga sudah ada sejak zaman dahulu. Tidak dimulai Ramadan, tidak dimulai setelah Rasulullah hijrah, bukan kan seperti itu. Yang dulu sudah ada nggih. Karena puasa Ramadan diwajibkan itu dulu di bulan Sa'ban tahun kedua Hijriyah. Setelah hijrah tahun kedua Hijriyah bulan Sa'ban itu diwajibkan puasa bulan Ramadan gitu. Jadi Lailatul Qadar itu benar nggih. Bahkan kita disuruh mencari Lailatul Qadar nggih. Ya, disuruh mencari Lailatul Qadar. Bahkan di sini man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang dia nggih qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Disuruh mencari nggih. Bahkan apa itu taharru lailatul qadri fil witri nggih minal asril min syahri Ramadan ngoten nggih. Dadi minal asril awakhiri min syahri Ramadan, min Ramadana nggih. Dari bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir sekarang ini sebenarnya 10 hari terakhir nggih. Kalau dulu awal-awal Nabi 20 hari terakhir, ternyata di 10 hari terakhir. Maka fokus Nabi di 10 hari terakhir sampai istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal juga masih melakukan itu itikaf itu. Di hari-hari ganjil nih, hari ganjil yang bagaimana nih? Di antara sahabat menyebutkan hari ganjil itu bisa malam 21, bisa malam 22. Bisa malam 23, bisa malam 24, semuanya bisa ganjil. Semuanya bisa ganjil. Makanya Rasulullah ditepis semuanya. Sahabat ditepis semua karena semuanya bisa ganjil. Dihitung dari mana? Kalau dihitung dari Dhohir Nas, hari ganjil itu ya malam 21 jelas ganjil kan? 23 jelas ganjil, terus 25, 27, 29. Namun di dalam hadis sahabat pemahamannya tidak seperti itu. Ada pemahaman yang lain gitu. Nabi pernah bersabda iltami suha fitis in yabqaina gitu. Jadi iltami suha fitis in yabqaina. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ke-9 gitu. Yang tertinggal. Malam 9 yang tertinggal. Malam 9 tertinggal gitu. Fitis in yabqaina gitu. Terus kemudian au fi sab'in yabqaina, atau malam 7 tertinggal. Au khamsin yabqaina gitu. Au fi khamsin yabqaina, atau malam 5 tertinggal. Au salatin, atau malam ketiga. Au fi salatin au akhiri lailatin, atau di akhir malam 10, diakhiri baru malam 1. Jadi sahabat Nabi yang itu ngongguri malam 30 malam 1. Bingung kok. Nggih. Terusan malam 29 berarti malam 2. Malam berapa? 28, malam 3. Makanya nanti malam 22 itu malam 9. Tidak ada kayak 10 hari. Memang ada hadisnya ya, ketika turunnya Lailatul Qadar diiringi dari bisa ditilik. Yang jelas Nah, ya kita kadang yakin di itu mah ada hadisnya gitu. ini hujan rintik-rintik wallahu alam nggih. Cuma ada ciri-cirinya, yang jelas cirinya itu tenang gitu aja ya. Cirinya banyaklah, ciri-cirinya itu di hadis banyak ciri-cirinya. Nah, kita mungkin jangan terlalu fokus di ciri-ciri saja. Mungkin kita fokus di ibadahnya, ya, di ibadah terusan di malam itu kok kita semangat lanjutkan itu saja. Karena apa? Karena di malam itu setan nggak bisa mengganggu karena malam itu malam yang tenang. Pokoknya di malam 10 malam itu kita semangat ibadah terus. Kok di mana malam tersebut kita itu semangat, gak kendur-kendur, lanjutkan saja itu saja. Kok gak ngantuk, semangat misalkan seperti itu. Kalau kita sudah memulai mencari loh, nggih. Kalau kita sudah mulai mencari, kalau Allah ingin menghendaki mendapatkan, kita akan dikasih seperti itu. Nggih. Kok gak ngantuk, ya sudah gitu. Nah, gitu. Iya karena dulu memang seperti itu. Ketika ada Lailatul Qadar itu ketika sholat subuh itu tanah masih becek gitu loh. Memang ada hadisnya gitu. Ya, betul ya. Ya karena tapi Lailatul Qadar pada zaman Nabi tidak hanya sekali, ciri-cirinya beda-beda itu. Zaman Nabi itu Nabi ngonangi puasa Ramadan kalau nggak salah 9 kali itu loh. Matahari pagi.
Ya memang salah satu ketika kita dulu yakin seperti itu tambah lebih kusuk, ini turun. Nah, ini udah terus. Itu. Mas bandingannya amalannya itu 84 tahun nih, sehingga kita lebih Iya, jadi apa itu iltamisu fitis in yabqaina au fi sab'in yabqaina au fi khamsin yabqaina au fi thalathin au akhir lailatin. Maka carilah di malam 9 ya malam 22 gitu. Ngono malam hebat ini. Malam 7, malam 24 itu. Kan seperti itu dan seterusnya gitu. Sampai malam 30 itu kalau Ramadannya 30 hari gitu. Makanya di riwayat yang lain disebutkan idza madut wahidatun wa isruna ketika lewat malam 21 nggih. Fallati talihatin taini wa isrina wa ya'tasi'ah. Maka malam 22 itulah yang disebut malam 29 gitu. Jadi malam 9 itu malam 22. Ini ada hadisnya malah langsung nas hadis ada. Bukan pemahaman ganjeli selikur mboten malahan. Maka bisa kalau Ramadannya 29, maka malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau Ramadannya 30, maka malam ganjilnya 22 seperti itu. Maka kita kan nggak tahu, ini 30 atau 29 kan nggak ngerti. Maka kita tepis semuanya seperti itu saja. Ini semben kira-kira betulnya bareng atau gak Pak Suratmani? Alhamdulillah. Ini kira-kira bareng ya ben rame. Nggih. Jadi ditepes mawon kok bengi nek sampean kok semangat nggih, malam pira kok bengi iki 24. Nggih to? Bisa jadi itu. Karena tinggal 30 loh, nek 30 kan malam 24 malam ganjil gitu. Seperti itu. Kita kok orang ngantuk, ya, mungkin kita dikasih hidayah, dikasih pertolongan Allah, taufik untuk mendapatkan banyak amalan soleh di malam Lailatul Qadar. Ya semuanya itu bisa dapat. Karena semalam suntuk kok sampai bangun makan sahur kan bisa dapat Lailatul Qadar sebenarnya. Cuma terkhusus yang i'tikaf di masjid itu yang paling utama itu loh. Tapi semuanya sebenarnya berkemungkinan dapat, langsung sahur kan dapat itu kan hatta matlail fajr sampai fajar itu gitu. Iya itu masih dapat karena malam kok. Semalam suntuk itu. Semalam suntuk gitu loh. Nah, namun itu tadi sebagian ahli tafsir mengatakan terkhusus gitu. Orang yang i'tikaf di masjid itulah yang mendapat keutamaan yang lebih. Oh. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa man utai sampeyan iku shoma lan poso man ramadhana ing bulan Ramadan imanan hale iman. Wa ihtisaban lan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira den mongko den sepura lahu kediman ma ing sesuatu yani dosa taqaddama. Kang disi apa ma min dzambi saking dosane man. Jadi sing poso juga seperti itu. Maka keutamaannya banyak sekali nggih. Ketika dosa-dosa kita sudah habis maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian diampuni yang telah lalu itu apa tahun yang lalu, apa sebelumnya, apa semuanya diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya kan yang telah lalu. Yang telah lalu itu antara Ramadan 1 dan Ramadan 2 mukaffiratun. Ya mukaffiratun menghapus dosa. Berarti hanya 1 tahun. Iya, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain. Kalau yang dulu-dulu kalau sudah bertobat kan sudah dihapus. Maka setelah Ramadan yang dulu kan yang dulunya sudah dihapus dari Ramadan yang dulu gitu loh, Pak. Ya. Jadi antara Ramadan nggih yang satu dengan Ramadan yang lain mukaffiratun lima bainahunna. Jadi setahun bar Ramadan kinane kae kita berbuat dosa nggih, maka Ramadan ini semuanya terhapus. Tuh. Puasa juga seperti maka kita puasa Ramadan. Bagi orang yang nggak puasa, ya enggak beda. Nggak puasa kok ya nggak terhapus dosanya. Iya. Oh, wajib poso kok ora poso itu dosa malahan. Kok terhapus piye malah nambah dosa gitu loh. Wa anhu lan saya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. As-shalawatul khamsu tawi salat kang 5 wal jumu'atu ila jumu'ati Jumat ke Jumat yang lain Ramadan ila Ramadan iki ana hadis dan Ramadan satu ke Ramadan yang lain iku mukaffiratun menjadi penebus nggih lima bainahunna nggih maling perkara bainu akan teteme dalam antarane karone mau idzatuni batil kabair yang dalam nalikane didoi apa al kabair pira-pira dosa ge duwe syarate ngedoi dosa
dosa gede. Yang diampuni tadi ada 3 dalil ya. 1 puasa Ramadan, 2 waktu Qiyamul Lail. ya Terusan antara Ramadan 1 dan Ramadan lain itu dalilnya itu. sholat tarawih. Maka seperti itu memang penghapusan itu seperti itu nggih, penghapusan itu kaya ning nggone HP lho hapus pisan pindho ora ngarah ilang sampai iku keleren bogone counter bereng sebok flashno bereng neh perkara kakean. Maka ono penghapusan sing skala kecil dari salat 5 waktu ke salat ke salat yang lain, dari Jumat ke Jumat yang lain itu proses gitu loh. Maka yang terbesar itu dari Ramadan ke Ramadan yang lain itu. Maka menghapus sampah ning nggone HP wae ngoten kok nek sampahe nek file-file yang lainnya sing gung terhapus mesti wis mbok hapus itu. Mbok hapus iki saiki nek dihidupno neh dhek isih masih ada sisa. Heeh, nek ning nggone HP wae ngono kok. Gitu. Isih butuh dihapus meneh dengan cara yang lain. Maka penghapusan ini juga seperti itu dari salat ke salat. Iki saya kurang menghapusnya, saya dihapus dari apa? Dari apa itu Jumat ke Jumat. Nanti puncaknya dari Ramadan ke Ramadan. Makanya dari Ramadan ke Ramadan kemudian hari raya. Hari raya itu perayaan kemenangan kita terbebas dari dosa, kita mendapatkan ridho Allah, kita mengalahkan setan itu hari raya. Jadi sing gak mengalahkan setan, gak diampuni dosa, dia tidak berhari raya gitu loh. Seperti bayi yang lahir. Gitu. Kan didosa. Jadi hada ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadlu katsiratun. Ini adalah sebagian yang datang dari nas-nas hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Fadilahnya banyak sekali yang lainnya. Kalau disebutkan banyak sekali nggih. Keutamaan bulan Ramadan nggih. Yang kedua sekarang al hikmatu min masyru'iyati shaumihi. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi iso bedakno nggih, nuzulul Quran ambekan apa? Lailatul Qadar itu beda. Nuzulul Quran ya turun berangsur-angsur dimulai dari Iqra, dari Rasul di Gua Hira itu. Saja tanggalnya meragukan itu. Nggih, namanya tanggal itu kan diperselisihkan toh. Cuma yang jumhur yang mayoritas kan 17 itu yang dipercaya. Ya memang semuanya itu masalah tanggal itu perselisihan sebagaimana tanggal wafat Rasulullah, tanggal lahir Rasulullah. Itu memang seperti itu. Dan itu hal yang biasa itu. Syara'a mensyariatkan sinten Allah nggih. Wis nyariatake sinten Allah Subhanahu wa taala sama ing poso hikamin. Karena hikmah hadidatin kang macem-macem wafaida dan apa itu faedah-faedah kathir tengah akeh famin dzalika mongko iku setengah saking nggih. Hikmah dan faedah yang macam-macam tadi yang pertama nggih. Di antaranya saya sebutkan di antaranya saja nggih. Yang pertama tazkiyatun nafsi nggih. Tazkiyatun nufus nggih, membersihkan jiwa. Wa tadhiruha dan mensucikan jiwa, tanqiyatuha lan membasuh minal akhlati radiyati saking sifat-sifat tercela wal akhlaqi radilati lan sifat-sifat rendah. Li anna shauma krana sateng poso iku yudayyiqu nggih, mempersempit apa poso majari syaitani nggih, jalan-jalan setan fi badanil insani yang dalam badane manusia. Jadi di antara apa fungsine, di antara apa itu faedah hikmah poso adalah membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Makanya wis digembleng saulan poso bar poso kudu dadi wong apik nggih. Sifat-sifat tercela contohnya kenane kae tanduk apa medhit. Nah, medhit itu bagian dari sifat tercela, bar poso malah loman. Ngene Pak Arjito langsung posting. Ya. Iya, itu memang sifat mulia loman itu, pelit itu sifat tercela. Di antaranya itu hikmah poso harusnya seperti itu. Yang kedua, puasa itu hikmahnya atau faedahnya adalah fi shaumi tazhidun fid dunya. Di dalam puasa
Tazidun utai meninggalkan fit dunya ing dalam dunya wasyawatiha lan syahwat itu dunya. Meninggalkan syahwat. Bahkan di 10 hari terakhir Nabi itu mengencangkan sarungnya. Ya wis gak ngumpuli bojo meneh. 10 terakhir wis prei wis fokus ibadah itu. Lali. Meninggalkan dunia karena itu bagian dari dunia. Secara dohirnya bagian dari dunia. Adapun hakikatnya nanti bisa jadi akhirat. Disebutkan nih niat gitu. Jadi sing dohir dunia ya dunia, sebagaimana kerja itu dohirnya dunia, kerja itu. Namun bisa jadi akhirat. Hakikatnya bisa jadi akhirat karena orangnya niatnya. Makan juga seperti itu, dohirnya dunia gitu. Maka ini meninggalkan dunia, contohnya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan istri, ya. Tidak menggauli istri itu secara dohir meninggalkan dunia menuju ibadah sing mahdoh, sing murni ibadah ya. Wa targhibun lan mendorong fil akhirat yang dalam akhirat, mendapatkan akhirat wan naimiha lan nikmati akhirat, mendorong mendapatkan nikmat akhirat. Yang ketiga, somu yab'atu, puasa itu adalah menggugah alal atfi yang atasnya simpati alal masakin yang atasnya wong miskin. Wasyu'uri lan merasakan bi alamihim kelawan penderitaane wong miskin, yakni penderitaan lapar. Li'anna shaima krana poso iku yaduku, merasakan utawa ngicipi apa poso alamal ju'i ing penderitaane wong lapar wal atosi lan wong ngelak. Dadi penderitaan wong miskin sing gak iso ngombe, sing telak iki ape tuku es wae gak kelar tuku misale. Nek wong sugih kelar tuku es, nek saiki wong kelar tuku kabeh. Tapi pak kategori miskin itu bagaimana gitu? Ya, kategori miskin itu bagaimana? Jadi kategori miskin nanti kan kita juga zakat bareng gitu. Zakat kepada fakir miskin. Kepada siapa kita berzakat itu? Maka sebaiknya diberikan sendiri ke tetangga terdekat dulu. Ya, atau ke saudara atau keluarga terdekat dulu. Ya. Yang penting bukan di bawah di bawah nafkahnya. Ya. Misalnya dulure ana sing miskin, ya sudah dikasih zakat bisa. Saudara itu bisa. Zakat fitrah itu seperti itu. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan sebaiknya itu yang paling utama ketika matahari tenggelam, dimulai itu sampai sampai menjelang sholat hari raya itu harus sudah selesai. Terusan paling cepatnya kapan? Sehari atau 2 hari saja. Jangan sampai 1,5 bulan sebelumnya wis nglutokno zakat, jangan sampai. Meskipun ada yang membolehkan. Meskipun ada yang membolehkan, misalkan di sekolah-sekolah dan lain sebagainya itu. Namun contoh dari sahabat Nabi itu sehari 2 hari. Karena apa? Fungsi zakat itu sebenarnya memberi makan orang miskin, jangan sampai di hari raya mereka tidak makan. Wis bokeno genane wis entek itu. Makanya sahabat Nabi enggak ada yang lebih dari itu, hanya sehari 2 hari sebelumnya. Kalau kita ingin mencontoh, bukan memikir masalah sah tidak sah ya nggih. Nek masalah sah menurut ahli-ahli fikih sah-sah saja gitu. Sah-sah saja misalnya 10 hari sebelumnya sah-sah saja menurut ahli fikih. Namun secara praktek para sahabat itu sehari 2 hari paling cepat. Sehari 2 hari. Oleh karena itu kita ngikut yang itu saja gitu. Itu yang itu saja sehingga lebih dekat dengan kebenaran gitu. Jadi Ustaz, kriteria miskin dan fakir tolong di. Nah, di dalam Al-Qur'an disebut innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Fakir itu pengertiannya adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mencukupi kebutuhan pokok. Itu orang fakir. Orang fakir itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mencukupi kebutuhan pokok. Itu orang fakir. Nek wong miskin, dia mempunyai pekerjaan tetap, mempunyai penghasilan, namun juga belum mencukupi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok napa, Pak? Sandang, pangan, papan nek cara anune kan. Mungkin saiki bisa nambah, bukan itu saja. HP mungkin kebutuhan pokok.
Anake sekolah kan nek ra di HP ra iso saiki. Butuh HP, mungkin juga kan ngono. Wong di HP, oh di HP gak miskin, aja orang bisa jadi dia masih miskin itu. Bukan foto relatif tuh ketika penggunaan. Sandang pangan papan. Ya, sing asli sandang pangan papan itu ya. Mencukupi kebutuhan pokok sama-sama ya fakir dan tidak mencukupi. Sama-sama tidak mencukupi tapi lebih berat fakir. Nggih. Nek ulama mengatakan tidak mencukupi sampai separuhnya wong fakir itu, tapi nek wong miskin separuhnya sudah mencukupi itu. Seperti itu bedanya di situ. Ya. Bedanya ono ngotene separuhe nggih. Jadi wong fakir itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mencukupi kebutuhan pokok sampai separuhnya wae gak cukup itu. Jadi masih lumayan miskin. Oh nggih. Heeh. Umumnya kok miskin ini malah sing elek. Oh, ta. Fakir lebih berat. Terusan wal amilina alaiha dikeno amil. Amil iku wong sing ditugasno narik ambek bagi zakat. Tugasno pemerintah lho nggih, pegawi. Wal muallafati nggih. Muallafati qulubuhum itu muallaf. Muallaf itu bukan wong lagi mau Islam, bukan itu. Muallaf itu orang yang dihaluskan hatinya. Misalkan wongnya gak masuk Islam tapi kok kecondongannya pengen masuk Islam, kasih saya ben dia masuk Islam gitu loh maksudnya gitu. Nah, utawa juga bahkan juga meningkat misalkan kok ning desa kono ana wong iku jahat, mbek wong santri misalnya jahat, kayak ben gak jahat itu. Seperti itu. Nah, masuk itu. Itu termasuk wal muallafati qulubuhum. Yakni menghaluskan hati mereka. Artinya ben halus, ben tunduk ning gone Islam kayak wae itu. Kayak sapiro? Tidak hanya sekedar zakat sedikit, misalnya zakat sak-sak bukan kabeh gak apa-apa wong sitok gitu. Boleh gitu. Nggih. Jadi 7 asnaf diantarane wafir riqab, merdakan budak wal ghorimin, wong sing terlilit hutang. Terlilit hutang. Di sebagian tafsir disebutkan orang yang menanggung hutang orang lain gitu. Masuk. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sabilillah itu orang yang jihad di jalan Allah sebenarnya nggih. Tapi wong meluas terus ditafsirno meluas sampai sing penting wong ngaji ki ya sabilillah ya sembuh kono. Wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil itu apa orang dalam perjalanan kehabisan bekal gitu. Maka semua itu terusan kriteria miskin itu sebenarnya yang penting orangnya kelihatan tidak mencukupi kebutuhan pokok, hari-hari ini kita kelihatan kekurangan sudah kita kasih nggak apa-apa meskipun dia misalkan punya mobil untuk kerja misalkan. Oh kok ngono? Lah iya ning gone surat Al-Kahfi iku apa iku ammasafinatu fakanat limasakina. Jarine Nabi Khidir, ya toh? Ammasafinatu adapun perahu. Fakanat mongko perahu sing tak rusak iku nggih, limasakina miliknya orang miskin. Ya'maluna fil bahri yang digunakan untuk bekerja di laut. Jadi mempunyai pekerjaan rutin itu orang miskin, yakni apa berlayar goleki iwak duwe perahu. Itu masih dikatakan miskin karena apa? Dari hasil tadi gak mencukupi kebutuhan keluarganya iso urung cukup itu. Maka masih dikatakan miskin. Masih wong di mobil nggo ngece kok ternyata isek kangelan uripe ya sudah dikei zakat bisa itu. Honorer yo. Honorer iku yo nyoro iku ora cukup iku. Maka sebenarnya banyak sekali dan Orang miskin. Gaya, Pak. jadi nek untuk masalah zakat fitrah itu nanti orang itu berkewajiban mengeluarkan zakat dan juga berhak menerima zakat itu bisa. Ya, Karena wajibnya zakat fitrah itu ketika kita punya makanan sehari dan apa malam dan hari raya itu hari raya sudah punya makanan sudah lebihnya kita wajib di zakatkan. ya ini Ustaz saya potong ya. Ini dulu saya waktu masih di MT Nggih. itu D5. Napa? Kan seperti itu. Jadi apabila dia punya kelebihan makanan Nggih. pada hari itu Sudah wajib zakat fitrah. dia mengeluarkan, memang mengeluarkan. Iya. Tapi karena dia miskin, saya kasih. Iya bisa. Tapi tidak mau. Kulon itu udah lagi zakat Pak, jangan pari ini. Kalau orang yang mengeluarkan zakat bisa mengeluarkan zakat nggak bisa nggak mau dikasih atau tidak berhak dikasih maka nggak ada yang dikasih zakat nanti. Maka nanti ada orang yang wajib mengeluarkan zakat tapi dia juga berhak menerima zakat. Ini. Ya pernah Pak. Saya tuh memberi orang MTA karena saya anggap orangnya
Nah, pekerjaan saya kasih. Nggak mau. Tidak mau. Ya sudah nggak mau kasihkan ke lain. Apa-apa tapi salah. Nggih. Jadi untuk menerimanya itu seperti itu gitu. Karena zakat fitrah itu kewajiban untuk semua ketika dia mempunyai makanan itu saja, bukan zakat mal harta, bukan. Zakat untuk membersihkan dosa-dosa dia, omong-omongan kotor dia di bulan Ramadan. Tapi karena dia miskin, dia Punya sekedar makan lebih, tetap berkewajiban dia. Meskipun meskipun derajatnya dia itu miskin, maka orang miskin pun masih wajib bayar zakat itu. Bisa menerima zakat. Maka dia wajib mengeluarkan dan berhak menerima itu bisa. Kejadian seperti itu bisa. Maka jangan salah paham, asal wis mengeluarkan padahal dia gak dipopone omah, dia nggak mau menerima, aku wis zakat kok malah dikei. Nggak seperti itu gitu loh. Itu kepahaman MTS nggak mau menerima ya. Iya, nggak pernah. Saya kasihan dengan posisi ternyata nggak mau diterima saya. Ya, wajar belum ya, wes Ya nggih, gitu nggih. Iya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu nggih, jangan salah paham. Sampean bingung golek wong sing kira-kira ora mangan blas ya ora ngarah. Oh ya bingung sampean. Ngeten nggih. Nah, jadi luas pengertiannya apalagi di zaman sekarang gitu. Menahan miskin diarani Al-Qur'an duwe kapal bekerja berlayar isih dikatakan miskin padahal wong sing berlayar kok nembulu ku. Bos. Wow. Ra kaprah yo angger budal mesti oleh dhuwit wong riyen kula nate nderek menyang. Heeh. Gitu. Maka itu oleh Nabi Khidir masih dikatakan miskin karena mungkin kebutuhannya itu banyak, anaknya banyak kan bisa. Itu loh. Misalnya ana wong duwe mobil dienggo ngece. Ya, tapi ternyata kebutuhan rumah tangga saya kurang, misalnya anaknya ya akeh dan lain sebagainya. Kebutuhan pokok itu nanti banyak, apa itu menyebarnya banyak gitu. Anak-anaknya akeh kan kebutuhannya banyak juga gitu. Maka ketika kita taksir dia miskin sudah kasih sudah selesai. Kok salah nggak popo. Salah dalam kebaikan itu nggak popo, salah tafsir itu nggak popo, salah ngasih itu nggak popo gitu loh. Kembali Ustaz, Yeah. jadi yang menerima tadi salah satunya adalah Yeah. sabilillah. Nggih. Ada pengertian orang bahwa misalnya zakat fitrah itu kalau sudah terpenuhi yang lain, golongan yang lain, itu termasuk sabilillah itu adalah untuk membangun masjid misalnya. Itu gimana? Niku nek cara kula melingkari terlalu jauh. Iya. Nggih. Kalau sabilillah semuanya sabilillah, aku omah-omah iki ya sabilillah. Kan ngono. Nggih to? Karena itu masjid itu untuk memperjuangkan agama Allah. Sama saja aku ngaji ki yo merjuangkan agama Allah. Pengertian itu kadang mubalek atau Kalau menyebar sampai seperti itu nanti nggak ada pengertian khusus itu. Memang ada yang mengartikan seperti itu, namun ini terlalu luas itu loh. Sabilillah kayak sabilillah saja kalau orang di jalan Allah beneran jihad itu saja gitu. Ya, yang di desa ya. Heeh. Jadi orang-orang itu kadang-kadang mengeluarkan zakat itu diserahkan ke kiai. Nggih. Kiai merasa dirinya juga masuk kriteria itu, Heeh. diterima aja. Gimana? Maksudnya, Diberikan atau dikon ngandum. guys, pokoknya Kalau diberikan ya diterima nggak apa-apa toh. pasrah ke rata-rata ya pasrah. Lah, makanya nek pasrahe dikon ngendum ya kudune diendum, nek pasrahe dikekno memang zakate tak kekno jenengan ya kekno jenengan kan beda. pengertiannya juga dihitungkan apa? Ya itu adalah yang punya musola, yang Iya. mengaji. Nah, Dia- sing dia begini ngendong. sing repot nek dikekno kon ngendum ora sindum iki lho Pak, sing repot kan lho. Ada terjadi juga. Identik Pak ketika kita memberikan pada Pak Yai itu orang mikir ini bukan itu enggak, ya pasrah. Karena merasa dirinya sabilillah. Ya salah tafsire dhewe ben sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe. Ada itu. Nggih, ben sakarepe dhewe ning ngoten itu. Ya jadi seperti itu nggih. Oh iya, iki aku ambek jawab pertanyaan ya, anak pertanyaan ning nggone WA. Penting juga, penting diketahui untuk semuanya karena pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kreatif. Sebagaimana Lailatul Qadar tadi kan ya pertanyaan kreatif. Termasuk apa itu? Termasuk sebenarnya sudah ditanyakan juga lewat WA itu apa masalah kriteria miskin sudah ada yang tanya sebenarnya. Jadi kriteria miskin dan lain sebagainya. Termasuk Pak RT nggonku kemarin juga takut kriteria miskin karena bingung karena diceramai kalau salah seorang ustadz
Nek miskin iku ngene kotat kriteriane bingung dhek tak kena sing endi ngono kena salah aku. Langsung tak kandhani wong ndek kapal iki termasuk miskin Al-Qur'an aku ngono. Wah, cocok ning ngono seneng dene. Berarti engko salah ra apa-apa ya, ra apa-apa salah aku ngono. Kriteria pemerintah kan rumahnya tidak keramik itu termasuk miskin. Lantai tanah. Berlantai tanah. Nonton nggih. Itu nggih. Jadi di antara pertanyaannya nggih sing ana pertanyaan monggo di para mriki mau keburu dalu. Niku mboten sia. Nggih tak waca nggih. Jadi apakah makan minum nggih setelah kita berniat puasa membatalkan niat puasa? Tidak nggih. Makan minum Setelah niat puasa. Karena ketika kita niat puasa, puasa yang kita kerjakan itu dimulai fajar. Maka makan minum sebelum fajar, meskipun niatnya Isya tadi niat besok puasa, maka mulai yang diniatkan sebenarnya mulai fajarnya itu, bukan mulai dia niat tadi, bukan itu nggih. Jadi orang kan memikirkan aku niat poso. Engko nek aku mangan berarti kudu niat neh, kan kuatirnya seperti itu loh, Pak. Ngerti maksudnya ya? Karena niat itu secara umum pandangan para ulama secara umum kan bersamaan dengan amalan. Namun amalan puasa ini beda, niatnya boleh dahulu nggih mengerjakannya setelah terbit fajar. Maka makan minum terus masih nggak apa-apa nggih. Apalagi niat itu boleh sebagian ulama mengatakan boleh niat langsung 1 bulan ini aku akan puasa semuanya, itu boleh itu. Maka tidak apa-apa itu. Jawabannya tidak apa-apa. monggo Bu. Napa? Salon terus. Nah, Bu, yang pertama belum jelas Ustadznya. Rambut ditutup ngono ana wonge didohno ngoten. Ya Pak, Ustaz, gini loh. Ditutup mutlak, ditutup permanen gitu loh gambar. Ditutup permanen. Wajahnya Ustaz. Oh, wajahnya saja. Kan ada pameran rambut, model-model itu loh ya. Itu kalau wajahnya ditutup, ya wajahnya gambar tadi ditutup boleh 3 gitu. Sebagian ulama memang membolehkan, ya, sebagian ulama yakni wajahnya itu dihilangkan. Namun nek cara kula pribadi nggih, itu umum saja nggih, umum. Nek cara kula pribadi lho nggih, jangan ikuti monggo mboten napa-napa. Memang sebagian ulama, sebagian ustadz membolehkan sehingga ada gambar-gambar yang dibutuhkan, misalnya gambar wudu itu rainya di blur, gitu kan ngoten nggih. Tapi nek kula nggih, secara pribadi hadis sahabat itu as-suratu ar-ra'su, gambar itu adalah kepala nggih. Kepala. Asal dia nampak kepala, nek cara kula mboten. Niku kula pribadi lho nggih. Gambar itu. Terutama gambar berupa lukisan nggih, lukisan. Kalau gambar berupa foto, insyaallah mboten napa-napa, Bu. Insyaallah mboten napa-napa. Nggih, nek foto insyaallah mboten napa-napa karena foto itu juga menurut sebagian ulama dia bukan gambar kreasi tangan, sehingga masuk kategori gambar asli, ya, namun tidak boleh dipajang, hanya itu saja. Nggih. Nggih. Nggih, insyaallah tidak apa-apa. Nggih. Wah, ada ramai bapak-bapak sing terapi rapi. Dokternya yang ngono pisan. Jadi mijeti wong lanang ngoten to? Nggih. Niku mboten pareng, Bu, nggih. Meskipun pakai sarung di tangan nggih. Karena apa? Karena secara umum nggih. Napa? Meskipun sudah tua. Sing tua sing lanang to sing wedok? Sing mijet cewek. Tuwek ngeten to. Nggih, yang sing jelas ya, dalam rangka hati-hatinya jangan saja karena apa itu karena menyentuh lawan jenis itu tidak boleh nggih. Dan itu menimbulkan sahabat. Wallahu taala alam nek cara kula ampun mawon ngoten niku. Dadi nek wong lanang mijeti wong lanang, oh itu mijeti wong itu sik enom sing tuwek mboten napa-napa. Nggih. Jadi
Karena meskipun tuwek nggih, meskipun tuwek bisa jadi sing dipijiti sahabat, bisa jadi nggih. Nggih, bisa jadi nggih. Karena wong lanang iku sing dipijiti wong lanang nggih. Nah wong lanang tuwi kaya apa sahabate iso gedhe wong lanang iku. Iso kaya enom. Nggih, Mbah nggih. Nggih, Mbah. Kok sing tuwi dhewe? Sahabate lho nggih. Nggih, Mbah kae muni nggih. Heeh. Gitu. Bisa jadi meskipun dia sing wedok merasa tua, bisa jadi dipegang diurut bisa sahabat yang laki-laki. Nah, maka perkosaan dia itu tua-tua lebih. Nggih. Masalah kedokteran, karena dokter yang ada di Indonesia kebanyakan yang laki. Nggih. Nah, keahliannya hanya tertentu, nggak ada yang perempuan. Nggih. Bagaimana dokter itu melayani yang pasien perempuan seperti Melahirkan. Nah, itu gimana, Ustaz? Itu masuk ke darurat nanti darurat ya. Ya. Jadi sesuatu yang darurat kalau sudah nggak ada pilihan maka dibolehkan nggak apa-apa. Jadi masuknya di darurat. Kalau pijet nggak darurat. Ya, kalau pijet nggak darurat. Insya Allah kalau darurat tidak bisa dihindari nggak apa-apa. Kalau masih bisa dihindari bisa gitu. Sebagaimana kemarin nggih keponakan kula itu operasi, wedok operasi, datang ke rumah sakit nggak ada dokter bedah perempuannya. Dia nggak mau, dia pergi, dia mencari berusaha. Ternyata dia dapat di rumah sakit yang lain ada, bisa diusahakan. Kecuali kalau sudah darurat. Darurat itu nanti yang tahu dirinya masing-masing, namun secara umum sebenarnya dihindari. Ya, ketika darurat baru ndak apa-apa. Itu saja nih masalah kedokteran itu. Iya, karena itu masalah nyawa, ini masalah nyawa itu darurat, itu bisa kalau nanti nggak ada yang lainnya itu. Kalau masih ada yang lainnya. Itu mencari kemarin keponakan kula operasi itu mencari. Datang kalau ditanyakan nggak ada dokter bedah perempuan, lari ke Rembang sana, ada ternyata. Nah, akhirnya bedah di sana. Bisa diusahakan itu, nggih. Ada lagi pertanyaan, ini pertanyaannya ada lagi. Apakah melipat celana ke dalam karena celananya terlalu panjang juga melanggar syariat? Karena melipat celana itu termasuk dilarang, terutama celana atau baju terutama di dalam sholat. Ada larangannya. Wala nakfitu thiyaba wasya'ra. Dilarang melipat baju dan mengunci rambut, terutama di dalam sholat. Kalau nggak sholat, melipat celana misalnya kerja di sawah supaya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas intinya di sholat, di lain sholat diusahakan tidak saja kalau tidak terpaksa. Kalau sengaja jarak engki jangan. Nonton mawon ya. Ini terpaksa piyennya misalnya APJ dilingkis kan biasa, nah ndak apa-apa. Yang jelas intinya itu yang paling dilawan, yang paling tidak boleh ketika sholat. Ataupun yang lainnya misalnya ngeten iki ape wudu dilingkis masih ada, masih nggak masuk lah gitu. Masih boleh. Kecuali nanti menjalak ngelingkis engkek itu lain lagi. Kan ngaten ya. Nah, maka seperti itu nggih. Nah, ini bagaimana ngelingkisnya? Nek lingkis umumnya kan ngene. Wah, sing dilarang mungkin ngelingkisnya ngene. Dilingkis mlebu wae, ngoten nggih. Iki mlebu wae. Maka ini tetap tidak boleh karena itu masuk kategori kelah. Kalau mau dilingkis mlebu dijahitno, maka aman. Kalau dijahitno namanya tidak melipat baju. Ya, karena apa? Karena kelah itu gini loh. Kelah itu ngakali hukum. Jadi nek nglingkis kan menjobo, berarti nek menjeruk gak nglingkis kan ngoten nggih. Maka ini jenenge ngakali hukum kelah. Sebagaimana dulu nggih, ketika itu orang Yahudi itu kaumnya siapa itu yang mencari ikan di hari Sabtu itu, maka dia kan tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, maka dia ngakal. Dia pasang jebakan di hari Jumat. Pasang jebakan, hari Sabtu ikannya terjebak, hari Ahad dia baru mengambil. Saya tidak mengambil ikan di hari Sabtu, saya ngambil ikan di hari Ahad. Dia tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki contone neh ngakali yo. Ijol dhuwit kan gak oleh dhewe seroh ijol dhuwit gak oleh kudu 100.000 oleh 100.000 kudu kan ngono. Dhuwit ambek dhuwit kan. Nggih. Dhuwit ambek dhuwit iki 100.000 kudu oleh 100.000. Ya kan? Bar ngono. Dene muni ngene. Kowe ijol, tak ijoli 100.000 tak genepi 100.000. Bar kuwi tapi aku opahi. Ngono dene.
Itu jenenge ngakali hukum, hakikatnya sama. Ngakali, dia tahu sebenarnya. Dia ngakali nggih. Ya wis tak ijoli 100.000, tapi aku opahi gitu. Maka ini sama, sebenarnya sama. Maka jenenge iku kelah nggih. Kelah ngakali hukum. Maka ngakali hukum itu dia merasa tidak berdosa, tapi ternyata dia itu tetap berdosa secara hakikat. Maka jangan ngakali hukum nggih. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nggih. Apakah adakah ucapan sesama mukmin ketika merayakan hari raya Idul Fitri? Ono sing ucapane piye nek cara kene? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapan sudah ada di zaman para sahabat. Itu bentuk doa nggih. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian, amalanmu nggih. Itu doa. Dan sebenarnya ini bukan khusus di Idul Fitri. Ini doa umum. Ketika kita bertemu mendoakan itu boleh saja. Maka sebenarnya nggak ada doa atau ucapan khusus di hari raya. Maka sebenarnya itu bagian dari adat. Bagian dari adat. Maka boleh mengucapkan asal tidak ucapan yang jelek. Doa apa saja terserah. Nah, kosong-kosong ora apa-apa. Itu bagian dari adat nggih. Bagian dari adat nggih. Minta maaf. Itu juga nggak apa-apa, bagian dari adat. Karena minta maaf kok pas hari raya Idul Fitri tok, daripada nggak sama sekali itu. Kalau bisa ya setiap ketemu kita minta maaf. Nanti hari raya Idul Fitri ketemu juga minta maaf, seperti itu gitu. Maka itu bagian dari adat yang boleh gitu. Tidak ada kata-kata khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Ahmad sendiri itu bahkan mengatakan begini, aku tidak mau mengucapkan apa-apa kepada seseorang ketika hari raya Idul Fitri, namun jika ada orang yang mengucapkan selamat kepadaku, aku jawab gitu. Nah gitu, itu Imam Ahmad. Karena memang nggak ada aturan khusus dari Nabi, maka jika kita didoakan ya kita jawab. Kita mendoakan sebenarnya juga boleh, karena sahabat dulu juga mendoakan yang lain. Taqabbalallahu minna minkum itu juga tidak ada nas hadisnya dari Nabi. Itu juga budaya sahabat Nabi Muhammad SAW, dan bisa kita tiru, bisa kita jadikan sunnah, karena sahabat nggak mungkin salah. Dan itu bermakna doa, dan doa apa saja sebenarnya boleh, karena sebagian ulama mengatakan dimasukkan kepada adat, bukan ibadah dalam arti mahdoh murni. Adat saja, kosong-kosong lah mau. Nah, boleh. Itu. Ngeten nggih. Nggih. Ya termasuk kemarin ya, wis jam piro? Saya ada waktu ya. Ada pertanyaan malih monggo. Termasuk kemarin itu ada pertanyaan tentang riba nih kok nggih. Jadi riba nggih, tak terangno tentang riba nggih. Ada sisa waktu tak terangkan dengan riba nggih. Riba itu maknanya aziyadah. Maknanya tambahan nggih. Tambahan yang tidak ada kompensasi. Jadi makna aslinya aziyadah, tambahan. Secara syariat maknanya ziyadatu ahadil badalain. Maksudnya tambahan pada salah satu barang barter ya, yang sejenis tanpa ada kompensasi yang menjadi imbalan tambahan tersebut. Jadi yang sejenis. Misalnya kurma dengan kurma, beras dengan beras, gandum dengan gandum, atau apa tadi? Atau neng kene yo kacang hijau dengan kacang hijau, itu nggih. Maka neng gone hadis disebutkan Nabi adzabu bidzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil bur war syairu bis syair, terusan watamru bit tamr, kurma dengan kurma gitu. Jadi adzab bidzabat, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak atau uang dengan uang, kan gitu. Terusan ning kono ana asyairu bisyair, gandum dengan gandum, atamru bitamar, kurma dengan kurma. Terusan kemudian ada lagi al milhu bil milh, garam dengan garam gitu. Kata Nabi di situ mitlan bimitlin, harus takarannya sama atau timbangannya sama. Matlan bimitlin. Terusan apa ya dan biadin, cash, nggak boleh tunda. Maka ini dikiaskan oleh para ulama, semua yang ditimbang semacam kacang hijau, apa neh iku, kedelai, beras, semua yang ditimbang atau ditakar, jika
jika ditukarkan dengan barang yang sama itu jumlahnya harus sama, nggih, bobote kudu padha, timbangane kudu padha, takerane kudu padha, terus cash ya dan biadin. Itu syaratnya. Kalau semacam itu ya terkadang kan kualitasnya berbeda terus gimana? Tetep nggak boleh. Misalkan beras elek rong tumpu dijono beras apik sak tumpu, riba. Dulu ada Bilal itu dulu datang kepada Nabi membawa kurma, di hadis itu membawa kurma yang baik, sing apik digone Nabi. Setelah itu Nabi bertanya, "Dari mana kurma bagus ini?" Bilal cerita nggih. "Aku punya kurma jelek 2, tak tukarkan 2 wadah, tak tukarkan kurma baik 1 wadah." Kata Nabi itu riba. Kata Nabi kalau ingin tidak riba, maka kurma jelek yang 2 ada tadi dijual, kemudian harganya dibelikan kurma baik. Itu. Iya. Maka nggak boleh. Jualan seperti itu nggak boleh. Kalau beda boleh. Jelek dengan tadi Ustaz, kualitas jelek ditukar dengan kualitas yang bagus. Itu timbangan yang sama. Itu tadi Ustaz. Harusnya timbangan yang sama. Kan rugi sing bagus nek timbangan yang sama. Ya, makanya kok malah boleh gitu loh Ustaz, dijual. Ya boleh nek sing duwe apik mau. Boleh-boleh saja. Ya, dia niat ngekei wong sing gak duwe misalnya, boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja. Tapi nek sing elek rong tumpu, sing apik sak tumpu ndak boleh. Karena dianggap riba gitu. Harus sing elek nek pengen oleh apik didol sik. Lagi ditukokno sing apik itu anjurane atau tuntunane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kok ngene iki elek rong tumpu kan regane misale 10.000, sing apik sak tumpu kan ya 10.000 kan padha wae. Gak apa-apa, gak boleh Nabi meskipun nilainya padha wae didol sik kudune gitu loh. Maka inilah proses inilah yang harus kita taati gitu loh. Kan secara logika kan rong tumpu elek ambek sak tumpu apik kan wis klop kan padha 10.000-ne misale kan. Tapi kalau Nabi ada proses itu, kita harus taat itu. Harus dijual dulu baru beli yang baik. Kurma juga seperti itu. Kalau beda nggak apa-apa. Kalau beda misalnya beras sak tumpu dijono kacang hijau 3 tumpu. Mboten napa-napa, syaratnya cash. Sama nggak menjadi syarat gitu. Kayak duit seperti itu, duit rupiah dijono rupiah harus sama 100.000 harus dengan 100.000 meskipun yang lainnya pecahan, yang lainnya tidak. Harus sama dan cash. Tapi nek rupiah dengan dolar nggak sama jumlahnya nggak apa-apa, tapi harus cash. Utang nggak boleh. Karena nek utang itu apa tempo 2 dino 3 dino dolar wis beda naik kan ngoten. Emas juga seperti itu naik turun itu loh. Makanya harus cash itu di situ. Nanti salah satu ada yang dirugikan, maka harus cash itu. Kalau beli sesuatu lewat online, sekarang kan modelnya online. Nggih. Kita kan nggak tahu yang aslinya cuma ada di gambar di HP. Nah, ternyata setelah dikirim barang ini nggak cocok. tidak sesuai. Saya dulu pernah beli baju batik. Terus Difoto, bagus. terus Orang dikirim kok. Ya, kok rada gula. Itu sebetulnya gimana hukumnya? Membeli sesuatu atau menjual sesuatu yang tidak diketahui masing-masing. Nah, itu yang jelas kan ada foto dan lain sebagainya pertama ya. Meskipun nanti nggak sama, di situ kan ada akad, boleh dikembalikan. Kalau nggak cocok boleh dikembalikan. Di online itu kalau nggak cocok boleh dikembalikan. Sekali datang dibuka nggak cocok dibalenin ke kurirnya bisa. Di video gitu. Kalau mau buka di video. Nggih. Bahkan langsung dikembalikan boleh kok. Dikembalikan seketika itu boleh. Bisa dan gratis mengembalikan. Prosesnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa secara online itu karena sebenarnya terang-terangan juga sama. Jadi ya barang ribawi itu dikiaskan segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang. Selain itu tidak. Contohnya ya itu bahan-bahan pokok polowijonan lah, polowijonan yang ditimbang gitu loh. Ya, dan ditakar itu loh. Jadi polowijonan yang ditimbang dan ditakar termasuk garam itu. Nah, maka itu tidak boleh. Bahkan di dalam riwayat disebutkan juga oleh Nabi dilarang
apa itu menukar daging yang jual daging dengan yang masih hidup gitu. Juga nggak boleh. Jadi duwe daging ayam misalnya berapa kilo dijual ayam hidup itu juga nggak boleh. Nah, ada itu riwayatnya, hadis ada itu. Maka jarine Nabi neng hadis faman zada awistazada, barang siapa yang menambah atau yang minta ditambah gitu ya. Fakot arba, maka dia telah berbuat riba. Gitu. Al ahdu wal muti fi sawaun, yang mengambil tambahan dan yang memberi tambahan fihi sawaun. Dalam hal itu semuanya sama-sama berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, melane ning gone hadis liyane ning gone Bulughul Maram juga ada itu, besok nek bab riba dibahas iku. Apa itu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Allah melaknat Nabi melaknat orang yang makan riba. Wa muqilahu. Akilar riba wa muqilahu, yang memberi makan riba, berarti sing ngekeki kan ngoten. Wa katibahu, sing menulis, wa syahidai fihi, yang menjadi saksi. Semuanya hum, kata Nabi, sawaun, sama. Hum sawaun, semuanya sama. Maka masalah riba itu kita hati-hati. Bagi yang belum tahu, yang namanya nggak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah tahu ya sudah. Berarti pegawainya di bank contohnya, yang baik itu iya. haram ya penghasilannya. Iya. Kan karena sudah jelas. Namun transaksi dengan bank bukannya tidak boleh, boleh. Boleh transaksi dengan bank itu boleh. Karena apa? Karena bank sendiri itu tidak semuanya transaksinya itu haram. Ada yang transaksi yang halal. Maka kita boleh transaksi misalnya transfer, nah, biasa itu tidak apa-apa, boleh. Transfer. Iya. Transfer. Oh iya. Itu boleh gitu ya. Dan apa itu hari raya itu juga penting ya. Hari raya itu adalah, kata Ibnu Rajab Al-Hambari ya, laisal id liman labisal jadid. Tidaklah hari raya itu bagi orang yang berpakaian baru. Innamal id liman ta'atul jadid. Hari raya itu adalah bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman tajammala bil libas war rukub. Hari raya id itu tidaklah orang yang berbagus-bagus di dalam berpakaian dan berkendaraan. Innamal id liman ghufirat lahud dzunub. Hari raya itu adalah bagi orang yang setelah Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Ramadan kita setelah puasa Ramadan kok diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Setelah Ramadan kita bertambah ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita bertambah, itulah orang-orang yang berhari raya. Gitu nggih. Jadi hari raya itu seperti itu. Maka patutlah kita mengutamakan selamat orang yang seperti itu. Maka Sayyidina Ali dulu berkeliling pas hari raya itu. Berkeliling. Jadi wong sing gak diampuni dosanya tidak berhari raya gitu. Sholat hari raya, Nggih. masuk hari raya. Sholat pada waktu sholat Id. Nggih. Sebagian orang itu karena khutbah sudah selesai, sholat sudah selesai, imam berkhutbah. Nggih. Kadang-kadang khutbah ini terlalu panjang ya. Nggih. Ada sebagian orang itu nggak terlalu terasa, apa itu dia pulang, gimana Bu? Hukumnya atau pahalanya? Allah taala alam. Belum selesai khutbah tapi dia pulang. Tapi wis bar salat to. Sing inti di salatnya insyaallah taala nggih. Mboten apa-apa insyaallah. Ya apa-apa ya. Ndak apa-apa insyaallah. Lebar dawane ra. Iya nggih. Tapi yo gak lengkap ngoten mawon insyaallah. Karena apa itu tidak mengurangi keabsahan, karena sing intinya di salatnya tadi gitu. Di nasihat tadi yang mendengarkan ya nek kedawan ya mbuh Allah taala alam, kula mboten iso nilai, sing jelas tidak membatalkan salat hari raya dia karena wis bar salat. Bedanya dengan sholat Jumat kan gitu. Wallahu taala alam nggih, wallahu taala alam. Kula mboten ngertos fikih niku, tapi kok ono ngono. Ngoten nggih, tentang tangletake yang lain mawon niku kula dereng ngertos pembahasan sing niku. Ngoten nggih. Nggih, jadi seperti itu nggih, termasuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam sebagian hari raya innama huwa idun liman qabilallahu siyamahu nggih. Itu adalah bagi orang yang diterima puasanya nggih. Wa kullu yaumin la yusallu fi fa huwa idun, dan setiap hari yang dia tidak bermaksiat kepada Allah adalah hari raya. Karena hari raya itu hari raya kemenangan dari setan. Nek ana wong gak berbuat maksiat itu berhari raya. Sebenarnya seperti itu nggih, wallahu taala alam. Kalau enggak ada pertanyaan lagi kula akhiri. Mboten nggih? Kalau penasaran sebenarnya dari WA kematian tuh orang mana ya? Ngawun.
anu. Nggih, yang nanti kajiannya di derek di Riyadhus Shalihin. Oh, gitu. Nah, di Masjid Riyadhus Shalihin Bakalan situ. Mboten nate derek sini nggih. Nggih pun nggih, mboten ada pertanyaan? Mumpung kumpul, saya hanya menyampaikan Nggih. pendapat saya. Nggih. Jadi ini untuk bulan Ramadan kajian yang terakhir, setelah itu menyusul bulan Syawal. Nah, menurut pendapat saya akad pertama bulan berikutnya Syawal itu kita istirahat sejenak satu kali saja. Nah, mungkin kita memberi kesempatan kepada saudara-saudara yang berkunjung ke keluarga yang jauh dan sebagainya. Dan yang lebih nanti yang utama adalah saya umumkan lewat grup saja. Nggih. Dan Ustadz nanti saya beritahu lewat WA. Nggih. Nggih, nanti masalah masuknya lagi nanti hubungan lewat WA karena kula sendiri nanti bisa ngajar kalau anak-anak sudah balik ke pondok. Itu insya Allah nanti. Jadi nanti kula jadwalnya nanti tak lihat jadwal anak-anak balik ke pondok. Jadi nanti kalau anak-anak sudah balik ke pondok insya Allah nanti jadwal dimulai. Nanti hubungan WA mawon nek masalah masuk lagi nggih. Nggih ngoten mawon nggih. Nggih kula akhiri nggih ngapunten ingkang kathah. Nek nggih nek enten sing kang salah nggih saking kula kiyambak ingkang benere saking Allah Subhanahu wa taala. Kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.